Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Charles Lepsari. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab yang ke-14, di mana kita akan membahas sesuatu yang gak asing bagi kita nih, yaitu hotspot. Nah, berikut beberapa materi yang akan kita bahas, mulai dari konsep hotspot, setting topologi, konfigurasi, dan lainnya. Oke, mungkin langsung aja ya ke bagian yang pertama, yaitu konsep dari hotspot. Nah, di sini kalian bisa lihat kebanyakan WiFi hotspot tidak di-password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di web browser. Di halaman login di web browser, tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, WiFi, kafe, sekolah, kantor, maupun area praktik lainnya. Nah, teman-teman, sebenarnya hotspot itu adalah sebuah sistem autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Kayak kita mau connect ke hotspot, nah itu kan kita masukin password ya teman-teman. Nah, kalau di sini tertulis, di sini juga bisa pakai user, jadi nggak cuma pakai password, bisa juga pakai username dan juga password. Dan juga kebanyakan WiFi hotspot itu tidak pakai hotspot, tapi dia pakai user. Jadi kelebihan dari hotspot itu salah satunya kita bisa konfigurasi hotspot dengan user dan password tertentu. Jadi nggak semua orang bisa akses. Bisa juga kita melakukan manajemen teman-teman. Misalnya batasnya berapa MB, bandwidth-nya berapa. Terus kita juga bisa mengatur setiap user dan lain-lain. Oke, langsung aja ke bagian 2, setting topologi. Nah, di sini saya sudah menyediakan dan sudah membuat topologi teman-teman. Pertama kita bahas dulu, kalian cukup bisa klik kanan, add network. Setelah itu tipenya kalian pilih yang coordinate, habis itu kalian bisa save. Terus kalian tambah satu lagi, router mikrotik kalian bisa add, terus mikrotik. Nah, jangan lupa terminal optionnya kalian hapus. Terus kalian bisa ganti namanya yaitu router hotspot. Terus kalian bisa save. Nah, terus kalian bisa sambungin aja. Untuk TP kabelnya saya pilih yang besar. Nah, terus di sini saya juga add satu Docker Linux Ubuntu yang desktop. Nah, caranya itu kalian mungkin bisa close lab dulu, pergi ke menu device. Nah, di sini kalian lihat ada Ubuntu server dan Ubuntu desktop. Nah, kalian bisa pilih yang Ubuntu desktop. Terus klik device. Terus nanti akan terdownload. Kalau udah ada tulisan add to pnet, kalian bisa balik ke labnya lagi. Nah, kalian cukup balik lagi ke labnya. Di sini kita sudah membuka. Kalau udah kalian, tadi kalian bisa klik kanan, pilih yang Docker. Nah, di bagian sininya image-nya itu kalian bisa pilih yang Linux desktop. Terus namanya bisa disesuaikan. Iconnya saya pilih yang icon Linux. Di sini kalian klik aja. Lalu bisa search desktop Linux. Nah, lalu kemudian kalian pilih yang ini, terus select. Nah, terus kemudian kalian lihat punya saya. Nah, di sini saya pakai yang Ether DHCP. Jadi pakai IP DHCP di atas 1. Terus primary console-nya saya pilih yang RDP. Nah, kalian sesuaiin aja atau samain dengan punya saya. Kalau sudah bisa save. Nah, terus di sini kita akan pasang IP statik, yaitu 146 pakai IP yang sebelumnya aja. Dan sebelum itu kalian bisa lakukan routing dulu. Kalian bisa pergi ke command prompt, terus run as administrator, lalu yes. Lalu di sini kita ketik route. Untuk IP-nya kita mau ke yang 10.1.7.0. Nah, lalu setelah itu kita masukkan masnya 255.255.255.255.0. Dan lalu IP networknya 168.247.129. Nah, kalau udah oke, kalian langsung aja remote di Winbox-nya. Tapi sebelum itu kalian nyalakan dulu router hotspot-nya. Nah, kalian bisa pergi ke terminal. Dan di sini kalian bisa login dulu pakai admin, passwordnya kosong. Lalu IP address print. Nah, ini IP dari ISP.
ini untuk kita login ke Winbox. Nah, langsung aja kita pergi ke Winbox. Nah, untuk masuk ke Winbox itu kalian bisa menggunakan IP yang ini, yang di terminal hotspot. Nah, pertama kita bakalan ganti hostname-nya. Kita pergi ke sistem, terus identity, lalu namanya mungkin samain aja yang seperti displaynya, yaitu router strip hotspot. Apply. Oke. Nah, kita akan menaktifkan DHCP kliennya agar si transfernya dapat IP secara statik atau IP yang kita tentuin. Nah, kita pergi ke menu IP DHCP client. Ini kita disable aja, teman-teman. Nah, kita akan mengaktifkan DHCP lainnya agar si transfer dapat IP secara statik atau IP yang kita tentuin. Nah, kita pergi ke menu IP lalu DHCP client. Nah, ini kita disable aja, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasinya di terminal. Karena kan udah disable, nah di sini mesti akan terhapus. Langsung aja pertama masuk menu IP address, lalu address sama dengan 10.0.1.7. Kita akan pakai yang 146 di sini. 146. Lalu interface-nya /1. Nah, di sini jangan lupa slash-nya yaitu /24. Terus lalu di sini saya gateway sama dengan kita lihat di virtual machine-nya. Karena saya pakai VMware, saya akan lihat di IP address Fortinet Lab. Coba print. Nah, sudah ada. Terus setelah IP DNS set servers sama dengan 8. Nah, kita udah selesai nih. Kalau kita coba IP address print, buka IP address print. Nah, ini IP statik yang tadi kita pasang. Nah, langsung aja kita konfigurasi hotspotnya. Nah, di sini kalian lihat ini ada hotspot server dan ini ada kliennya. Nah, untuk kasus yang kali ini, pertama kita bakalan konfigurasi basic hotspot, terus menambah user, menghilangkan cookies, dan menambah user. Langsung aja. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk konfigurasi hotspot sendiri itu ada beberapa service yang harus kita konfigurasi nih, mulai dari DHCP server, firewall filter, dan proxy, dan lainnya. Nah, tapi nggak perlu karena kita udah pakai hotspot itu nantinya si mereka udah terkonfigurasi secara otomatis. Nah, langsung aja kita buka router hotspot yang ada di Winbox. Oh ya, di sini kita belum masuk nih. Nah, di sini kita sudah masuk ke router hotspot. Caranya kalian bisa pergi menu ke IP, lalu hotspot. Nah, sambil menunggu, kita mungkin bisa nyalakan di sini si tokennya itu kalian bisa nyalakan terlebih dahulu, karena mungkin lumayan lama ya, teman-teman. Nah, terus kita pergi ke menu hotspot setup. Nah, untuk interface-nya kita pilih nih. Di router kan kliennya Ether 2, nah makanya di sini kita pilih yang Ether 2. Nah, kita bisa next. Nah, ini adalah IP yang akan tersetting pada hotspot nanti ya, teman-teman. Saya coba copy dulu. Untuk masuk networknya, pastikan kalian centang biar dia juga bisa connect ke internet. Nah, kita bisa next. Ini untuk address poolnya kita next saja. Nah, untuk select sertifikat ini non saja karena saya nggak ada. Kita coba next. Nah, terus di DNS servernya itu 888. Nah, untuk catatannya itu saya akan menambahkan catatannya yaitu 4.4. Lalu kemudian kita next. Nah, untuk DNS name-nya itu nama yang akan ditampilkan di webnya. Misal di sini adalah hotspot Jaya
.id. Nah, untuk name for user misal adalah Carla 93. Nah, untuk passwordnya saya pilih 123 saja. Nah, kita bisa next. Nah, di sini sudah setup ya teman. Nah, sekarang kita tinggal pengujian di sini. Nah, di sini punya saya sudah nyala Docker Linux-nya. Saya coba pergi ke menu. Nah, kalian lihat mungkin bisa search terminal. Nah, kita buka yang ini aja yang pertama. Nah, kemudian sebelumnya kita cek dulu IP address. Dan di sini sudah ada informasi IP-nya itu ini teman-teman. Nah, sekarang langsung aja koneksikan dengan hotspot tadi. Caranya itu kita bisa buka web browser. Misal di sini saya mau buka Chrome. Di sini langsung aja kita ketikkan .co.id. Nah, kita bisa enter. Nah, maka di sini akan langsung ditampilkan halaman untuk login. Nah, kita login dengan username yang dibuat di sini tadi, yaitu username saya adalah Carla93, passwordnya adalah 123. Nah, kita masukin aja nih di sini username-nya. Nah, lalu setelah itu kita bisa klik connect. Nah, udah nih teman-teman, halamannya bakalan seperti ini. Jadi ini tuh tampilan mirip-mirip kayak di kampus atau kayak di tempat umum ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lakukan koneksi, misal kita search aja sembarang. Nah, misal di sini saya coba search Kopi Hello Kitty. Nah, ini adalah sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke materi yang keempat, yaitu menambah user dan menghilangkan cookies. Lalu oke. Nah, kalau kalian lihat di sini IP addresses. Nah, di sini ada IP hostname-nya nih, yaitu 50.0. Nah, kita akan melakukan pengujian. Kita akan search di Docker Linux-nya. Nah, di sini kita bisa tulisin nih IP dari hotspot tadi 50.0. Nah, kita bisa langsung search aja. Nah, di sini kalau kalian lihat sudah ada informasi user tadi yang Carla itu sudah menggunakan hotspot selama beberapa lama. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Nah, sekarang kita coba logout. Nah, walaupun sudah logout, tapi di sini masih login sebagai user Carla. Nah, itu karena cookies pada mikrotiknya itu masih tertanam di user Carla, teman-teman. Nah, kita akan menghilangkan cookiesnya terlebih dahulu. Kita pergi ke Winbox, lalu kita pergi ke menu IP hotspot. Nah, di bagian ini, nah di sini kita klik yang bagian HS Proof. Nah, kita pergi ke bagian login. Nah, di sini di bagian cookie-nya. Di bagian cookie-nya kita bisa hapus centang, lalu kita bisa apply, terus oke. Nah, kalau kalian lihat di sini di pojok kanan itu ada cookie. Yang ini kita bisa hilangkan aja teman-teman. Nah, kita bisa coba lagi di Docker Linux-nya. Kita coba klik login dulu. Nah, maka di sini kita bisa login untuk menentukan username dan password. Jadi ini udah baru lagi, tidak pakai user Carla. Nah, sekarang kita login lagi pakai user 1. Terus passwordnya itu 1234. Kemudian kita bisa connect. Oke, di sini sudah login. Nah, dan kita sudah berhasil menghapus cookie-nya. Kalau kalian search bebas juga atau ping 88 di terminal itu juga bisa, karena sudah ada akses internetnya juga. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu user profile untuk limitasi bandwidth. Nah, kalau kalian lihat di sini di menu IP terus hotspot itu ada menu user profile. Nah, di menu user profile ini kita bisa memanajemen, misal untuk memanajemen bandwidth dan lainnya. Jadi untuk user 1 berapa, user Carla berapa video teman-teman. Nah, kita coba add aja. Nah, misal untuk bandwidth-nya itu kita pakai yang 512 Pak. Nah, untuk name-nya misal saya pakai box.
512. Kemudian di bagian rate limitnya kita tuliskan 512K per 512K. Oke. Setelah itu kita bisa apply, lalu oke. Nah, terus kita pergi ke menu user, kita klik yang user 1 ini teman-teman. Nah, di sini kalian lihat ada menu profile. Nah, kita pilih yang hotspot 512. Jadi untuk user 1 bandwidth-nya itu 512K. Setelah itu kita bisa apply, lalu oke. Nah, sekarang kita tinggal uji. Kita bisa search lagi di sini. Mungkin di sini saya set speed test. Klik yang speed test ini yang di atas. Nah, kalau udah masuk dan udah ada tombol mulainya ini sudah bisa dipencet, kita bisa langsung aja coba untuk speed testnya. Kita klik mulai. Nah, maka di sini adalah speed testnya nih teman-teman, atau uji kecepatan, bisa dibilang uji bandwidth-nya. Nah, kalian bisa scroll aja ke bawah ini. Nah, jadi begitulah kira-kira cara untuk uji bandwidth atau kecepatan. Oke, dan saya kira untuk pelajaran di bab kita yang ke-14 ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa ke bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.